Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang apa itu ilham. Pada hakikatnya, ilham itu adalah sebuah pencerahan atau petunjuk dari Allah yang diturunkan atau yang dianugerahkan kepada si hamba yang hatinya bersih dan peka terhadap apa yang Allah tandakan kepada si hamba itu. Jadi, ilham itu bukan bentuk cahaya ataupun bisikan ataupun perasaan-perasaan yang tidak menentu. Bukan. Ilham itu jelas ada sebuah tanda atau ayat yang Allah berikan kepada si hamba yang hatinya bersih dan peka terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, beserta dengan tanda. Nah, maka di sebalik tanda itulah si hamba akan paham dan memahami suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikannya. Namun di sini tidak sembarang manusia mendapat ilham atau petunjuk dari Allah untuk menunaikan perintahnya. Karena Allah telah memilih atau menganugerahkan ilham kepada si hamba yang benar-benar hatinya itu ikhlas, yaitu hatinya bersih tanpa noda, yang terhindar daripada sifat iri, dengki, dendam, pokoknya penyakit hati lah. Insyaallah hatinya akan selalu tercerahkan oleh ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipekakan terhadap tanda untuk menunaikan suatu perintah yang Allah berikan kepada si hamba yang benar-benar hatinya itu bersih, terhindar dari sifat-sifat kemanusiaan atau penyakit hati, apalagi ego diri. Ego diri kalau masih bertengger di dalam jasad kita atau di dalam batin kita, maka akan terhijab selalu untuk menembus suatu pencerahan yang akan Allah berikan. Maka daripada itu, mari kita sama-sama tumbuhkan rasa keistiqomahan kita kepada zikrullah, yaitu selalu mendekat kepada Allah. Maka dengan istiqomah dalam berzikir kepada Allah, senantiasa hati kita akan selalu terang benderang untuk selalu menerima pencerahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ilham. Maka daripada itu, Allah telah mensuratkan ayat yang membahas tentang ilham, yaitu surat Asy-Syam ayat 8, yang artinya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu suatu jalan, yaitu kefasikan dan ketakwaan. Maka ilham juga ketika kita terima ada dua ilham, jadi ilham bujur dan ilham takwa. Maka kalau selama itu bisikan atau cahaya lah, bahasa dalam batin, berarti itu condong kepada ilham bujur.
Karena apa? Karena itu ada di wilayah jasad yang selalu terdorong oleh ego diri. Nah, tapi ketika ilham ini suatu ketakwaan, jelas Allah memberikan suatu tanda. Bukan bisikan, bukan itu, tapi tanda yang nyata. Yang di hadapan mata, yang diperlihatkan oleh Allah juga. Nah, maka disitulah si hamba itu peka, dikarenakan hatinya lalu berzikir kepada Allah. Nah, dan seseorang atau si hamba sudah mampu dan dimampukan menangkap ilham Allah atau pencerahan serta pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya itu pasti berubah. Maka daripada itu, mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menundukkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan selalu mendapat pencerahan dan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ilham atau petunjuk. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi saudara, sahabat, serta teman dimanapun berada. Wasikum bitaqullah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.